Jadi Rasulullah SAW itu ketika mengatakan kuntu nabiyyan, aku adalah nabi. Wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Adam itu masih tanah dan air, jadi belum dicipta. Aku sudah jadi nabi, kata siapa? Siapa nama beliau saat itu? Itulah yang namanya Ahmad. Jadi bolak-balik kita nanti akan bahas itu. Inilah yang dimaksud innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan rasul. Maka 'alan nabi qadiman azaliyan wa hadisan, semuanya. Qadim azali pada Allah, hadis pada malaikat dan kita. Apa namanya? Ahmad. Jadi maka salah satu sholawat yang dapat yang diisyaratkan kepada kita, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad wa ala ali Muhammad wal mahdi khalifatillahil ahad. Intinya yang pertama, ya Ahad salli ala Ahmad. Waktu zaman itu, zaman Rasulullah Nabi Muhammad udah jadi nabi, Adam belum ada. Tadi namanya siapa? Ahmad. Ahmad itu adalah tajalli dari Ahad. Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad. Maka diistilahkan oleh ulama ahli hakikat, ana ahad bil mim. Tapi itu bukan hadis loh ya, itu istilah aja. Aku adalah ahad tapi dengan mim. Tapi nggak boleh disebut dibaca, jangan dibaca, itu istilah aja. Maksudnya aku adalah yang memancarkan nur kepada si Ahmad bila mim. Jadi sang nabi di alam ruh itu bernama Ahmad. Kalau dalam bahasa hakikatnya, kata Rasulullah nih, ini bahasa hakikat ya, ini bukan hadis. Cuma untuk memahamkan kita hubungannya dengan Allah. Ana Ahmad bila mim. Gitu. Kok kata kuncinya mim ya? Makanya nanti ketika zuhur di akhir zaman, yang Nabiullah Adam ditegur oleh Allah, ya Adam, tahukah engkau siapa itu? Gak tahu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam pun dikasih tahu. Apa kata Allah? Laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis itu sahih menurut Imam Al-Hakim At-Tirmizi, didhaifkan yang lain. Maka saya berimam saja ke Imam Al-Hakim. Ya, beliau mengatakan ini sahih sanadnya. Kalau bukanlah karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau, hai Adam. Berarti ada nur yang menjadi asbab Nabi Adam wujud. Apa itu? Nur Nabi Muhammad. Itulah kajian Nur Muhammad. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian bid'ah, hadisnya itu. Dan ayat surat An-Nur, nurun ala nur, ya itu juga. Ya, jadi kalau ada orang meragukan kajian Nur Muhammad karena dia nggak ngerti istinbatnya aja, kita husnuzon nama dia, atau mungkin dia khawatir terjebak apa-apa, ya sudah, berarti hak dia cuma segitu. Nggak mau lebih tahu. Kok malah yang ditampilkan hadis-hadis yang palsu? Kita juga tahu kok. Ya, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Kita tahu kok hadis itu dhaif, bahkan palsu. Laula nur Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hadis palsu itu. Tapi yang ini kan nggak palsu. Jangan dibawa rata, karena antum sudah nggak senang sama ilmu ini, terus antum mengatakan hadisnya maudhu. Apalagi orang udah nggak senang sama Imam Al-Hakim, karena meriwayatkan hadis-hadis sufiyah. Akhirnya mereka tuduh Imam Al-Hakim Syi'i, Rafidhi, kebangetan gitu. Ya terlalu, ya fanatisme yang berlebihan. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yang dinukil oleh Imam Suyuti. Kadang-kadang orang mengkritisi seorang ulama itu karena beda faham, karena beda akidah. Mukhalafatul ara atau mukhalafatul aqidah, dan itu tidak diterima dalam Islam. Jadi tahzir yang begini nggak diterima. Jadi siapa namanya? Ahmad Muhammad, gitu ya. Berarti sebelumnya Ahad. Ahad siapa? Lo duluan nama Ahad Pak Allah. Semua nama kan sebenarnya qadim. Tapi inti dari semua nama itu di Ahad. Maka Qul huwallahu ahad. Itulah rahasianya kenapa Qul huwallahu ahad sepertiga Al-Quran. Karena kalau ditimbang di semua ayat dia jadi berat sepertiga. Itulah inti azali ada di sana semua. Jadi itu boleh disebut ayat azali lah gitu. Karena ada ahad itu. Sedangkan nama Allah itu diperkenalkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad di dunia. Maka dibuktikan, direkam di Quran kisah Nabi Musa, innani anallah. Hai Musa, akulah Allah.
Sungguh akulah Allah. Berarti si aku ini siapa? Aku itu ahad. Ahad itu siapa? Lanjutannya panjang. Ada lagi namanya nama zat. Kalau ahad itu nama sifat. Jadi ismu zat dalam ilmu hakikat berbeda dengan ismu zat dalam torikot. Dalam torikot, semua torikot menganggap hari ini nama zat adalah Allah. Tapi dalam ilmu hakikat Allah itu ismul azam. Nama yang agung atau ismul jalalah. Oke, bisa bedain? Tapi di torikot disebut ismul zat, ya nggak apa-apa. Itu ijazah dari guru antum, pakai aja ya. Beda istilah. Dalam ilmu hakikat nama zat itu rahasia. Sebenarnya dia sudah banyak di Quran, antum aja yang lupa-lupa. Kelewat karena nggak diberi jatah kan. Nanti ada saatnya dikasih jatahnya. Ya. Kalau sudah tahu nama zat, kita baru bisa tembus mengenal ma'rifatullah. Baru ruhnya berpulang kepada Allah sebelum tubuh ini kembali ke dasar. Baru nggak nanti ruhnya ya bolak-balik ke langit bumi, ya nggak bisa ke langit, nggak bisa ke bumi. Bukan gentayangan, tapi ngawang. Jadi ruh yang tidak mengenal nama Allah dan tidak akan ngawang, dia akan mencari siapa yang bisa ngajarin dia. Jadi jangan dikira orang meninggal selesai masalah, tambah banyak masalahnya. Betul secara fisik, orang yang bertubuh fisik lega melihat yang sakit-sakitan mati ya, tapi ruhnya kan kasihan. Ya. Jadi jangan lagi antum berkonsep seperti orang-orang ahli zahir atau orang-orang yang falsafah materialism. Kalau orang mati selesai masalah, enggak, masih panjang. Nah, sekarang kita buka bab ini adalah awal menapaki jalan ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah.